Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin dan hadirat, saudara-saudara dan ibu-ibu sekalian, syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, di hari raya gembira, di hari raya Idul Adha, kita baru saja melaksanakan sholat Idul Adha. Bahkan kita juga mengagungkan asma'ullah, membesarkan nama Allah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di hari raya Idul Adha ini ada suatu syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat memang sudah ada semenjak zaman Nabi Adam. Bahkan terus dilanjutkan di masa Nabi Ibrahim dan diteruskan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan sampai sekarang. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus menjalankan syariat tersebut. Syariat apakah itu? Itulah saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, yaitu syariat penyembelihan hewan kurban. Jadi yang paling menonjol di hari raya Idul Adha ini adalah penyembelihan hewan kurban. Maka dari itu, bagi yang berkemampuan, bagi yang mempunyai rezeki yang cukup, hendaklah dia ikut serta membesarkan dan melaksanakan syariat para rasul zaman dahulu, termasuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat menyembelih hewan kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Berkorban ini merupakan syariat umum. Ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, walikulli ummatin ja'alna mansaka. Artinya tiap-tiap umat kami jadikan penyembelihan hewan kurban. Jadi bukan umat Nabi Muhammad saja, tapi umat-umat sebelum beliau juga mengadakan penyembelihan hewan kurban. Di dalam Al-Quran diceritakan dan dikisahkan serta diabadikan bagaimana dua putra Nabi Adam, yaitu masing-masing menyuguhkan, masing-masing mengeluarkan korbannya. Ini ditegaskan di dalam firman Allah yang berbunyi, watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Allah perintahkan Nabi Muhammad supaya ceritakan tentang dua putra Nabi Adam, ceritakan dengan sebenarnya. Siapa itu dua putra Nabi Adam? Yaitu si Qabil dan si Habil. Nah, dua putra ini masing-masing menyerahkan korbannya. Diterangkan di dalam Al-Quran, idh qarraba kurbana. Masing-masing menyerahkan kurbannya. Hanya saja ketika itu kebetulan ya Qabil ini dia seorang petani. Ya, dia punya gandum. Maka gandumlah yang dijadikan untuk berkorban. Adapun si Habil dia sebagai peternak, banyak punya kambing, maka kambinglah yang dijadikan sembahan korbannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi korban si Habil diterima oleh Allah. Adapun korban si Qabil tidak diterima. Itu yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu patukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Maka diterima dari salah satu dan ditolak dari yang lain.
Yang diterima korbannya si Habil, yang ditolak korbannya si Qabil. Emang nih si Qabil ini anak durhaka. Ya, mungkin bahasa gaulnya anak bangor. Ngelawan nyak babahnya melulu. Begitu ya. Maka ketika itu dia marah. Kenapa marah? Karena korbannya nggak diterima. Itu aneh itu. Kok korban nggak diterima, dia marah kepada adiknya si Habil. Maka dia mengancam ini. Apa ancamannya? Qala la aqtulannak. Sungguh saya akan bunuh kamu. Begitu kata si Qabil kepada si Habil. Ya. Nah si Habil menjawab. Dan kebetulan si Habil nggak ngelawan. Cuman menjawab dengan kata-kata. Apa kata si Habil? Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah dari orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah ikhlas. Jadi yang diterima itulah yang ikhlas. Mungkin kamu wahai Qabil tidak diterima korban kamu karena kamu nggak ikhlas. Bawaannya kepaksa begitu. Maka tuh bukti kepaksaan dari si Qabil. Tadi kan saya bilang dia menyerahkan gandum. Itu gandum yang dipilih yang gabuk-gabuk. Gandum yang dipilih yang kempen-kempen. Begitu, dijadiin hewan kurban, dijadiin suguhan korban. Akhirnya Allah nggak terima karena ngerjainnya kepaksa. Maka tuh kita kalau berkorban juga harus ikhlas begitu. Ibu-ibu sekalian, itu di zaman Nabi Adam alaihissalam. Dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim juga begitu ada. Ya, waktu itu Nabi Ibrahim mimpi. Ya. Apa ceritanya? Ini diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 102. Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunai." Tatkala Ismail sudah mencapai umur dewasa, yaitu sekitar 13 tahun. Ismail masih remaja begitu ya. Kemudian kata Nabi Ibrahim dalam firman Allah ini, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Wahai putraku, saya semalam mimpi menyembelih kamu karena emang diperintahkan oleh Allah begitu. Fanzur madza tara. Maka pikirkanlah wahai anak, bagaimana sikap kamu bahwa semalam saya mimpi menyembelih kamu. Ibu ya, bahwa para rasul kalau mimpi itu wahyu. Kalau kita mimpi bukan wahyu, paling kesemsem kali. Ya, dipikirin mulu, siang-siang, malam-malam diajak tidur, itu mimpi. Ya, ada juga mimpi setan. Ya, ada juga begitu. Ada juga mimpi ilham. Itu biasanya orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Itu kalau mimpi semacam pemberitahuan. Ya, itu namanya ilham. Tapi kalau yang tukang bohong, mimpinya mimpi setan, ya, atau mimpi iblis kali kan begitu. Ya. Nah ini Nabi Ibrahim mengatakan, wahai putraku, semalam saya mimpi bahwa saya menyembelih kamu. Bagaimana sikap kamu? Si putra ini, si putra yang bernama Ismail, qala ya abatif alma tu'mar. Wahai bapak, laksanakan apa yang kamu diperintah. Hebat sekali nih anak. Zaman sekarang dia mau kabur. Iya, dimuan kabur begitu. Kadang-kadang mau dinikahin dengan orang yang nggak cocok dikabur juga. Iya, zaman dulu ibu-ibu pada nggak kabur, diam aja udah mandek, ya kan? Zaman sekarang dikabur, dia nggak mau begitu ya. Itulah anak sekarang begitu. Ini Ismail adalah contoh anak zaman dulu yang patuh kepada kedua orang tua. Walaupun dia mau disembelih, siap disembelih selama itu perintah Allah. Ya, bukan perintah dukun. Tapi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata si anak ini, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapak, laksanakan apa yang kamu diperintah. Kelak kamu mendapatkan saya dalam keadaan sabar, dalam keadaan tabah, siap disembelih begitu. Tatkala mau disembelih, langsung Allah gantiin. Allah gantiin dengan kambing yang gede. Kata ahli tafsir itu sebagian bahwa kambing tersebut adalah kambing yang pernah dipakai oleh si Habil tadi. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Wa fadainahu bidhibhin azim. Kami tukar Ismail dengan sembelihan yang besar.
Ada yang menceritakan sembelihan itu, ya kambing itu yang tadi dipakai oleh si Habil. Jadi itu zaman dulu ya diceritakan kalau korbannya diterima, datang api dari atas, meliuk-liuk. Kemudian dimakan, dibawa ke atas begitu. Nah, giliran Nabi Ibrahim menyembelih putranya diganti oleh Allah, yaitu kambing yang pernah dipakai oleh si Habil. Begitu sebagian cerita dari ahli tafsir begitu. Nah, itulah ibu-ibu bahwa berkorban di masa Nabi Ibrahim. Di masa Nabi Muhammad beliau pun berkorban. Nggak tanggung-tanggung begitu. Diceritakan bahwa beliau berkorban 100 ekor onta. Emang Nabi Muhammad orangnya dermawan, orangnya bares begitu. Dia punya harta, datang cuman parkir sedikit sebentar langsung keluar lagi. Beliau tuh meninggal ya nggak ada warisan yang ditinggalkan kepada anaknya. Begitulah beliau, kesederhanaan beliau. Beliau banyak bersedekah begitu. Nah, diantaranya ketika berkorban 100 ekor onta beliau sembelih. Nah, hanya saja yang disembelih oleh tangan beliau langsung 63 ekor. Adapun sisanya 37 ekor disembelih oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Nah, itu di zaman Nabi diceritakan. Dikuatkan di dalam Al-Quran yang berbunyi Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Artinya inna a'tainakal kautsar, ada kalimat fasholli, maka sholatlah, sholat Idul Adha. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Jadi menyembelih hewan kurban itu diceritakan dan diperintahkan oleh Allah dengan ayat yang berbunyi wanhar. Wanhar artinya sembelihlah hewan kurban. Ya. Kemudian juga itu ada ayat yang berbunyi wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Penyembelihan hewan kurban kami jadikan buat kamu salah satu syiar dan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya berkorban diceritakan di dalam Al-Qur'an pada masa Nabi Adam, kemudian dilanjutkan pada masa Nabi Ibrahim dan diteruskan pada waktu Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ibu-ibu yang punya keluasan rezeki, alangkah baiknya dia berkorban ya. Jangan sampai tidak berkorban. Kebetulan waktu berkorban kan panjang. Ya, panjang bukan hari ini aja. Mungkin besok juga bisa. Ini kan hari ke-10 sekarang ini. Tambah lagi 3 hari. 11, 12. Kalau sekarang hari Selasa sampai 3 hari, yaitu Rebu boleh, Kemis boleh, terakhir Jumat begitu. Jadi masih panjang waktu untuk berkorban. Ini diterangkan di dalam hadis Nabi, ayyamut tasyrik kulluhu manharun. Hari-hari tasyrik semuanya adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Ibu-ibu sebetulnya pengen biar panjangan dikit, tapi mengingat keadaan, ya mudah-mudahan khutbah yang sedikit ini menambah ilmu pengetahuan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.